jawab mungkin dengan perspektif praktis ya, dan pendekatan pengalaman lagi. Ya kita mulai mungkin dengan apa namanya gerakan sosial itu sendiri ya. Gerakan sosial itu kan munculnya adalah akibat dari ketidakpuasan masyarakat. Ya bisa jadi heterogen, kemudian mereka apa namanya karena ketidakpuasan tersebut kemudian mereka melakukan aksi-aksi tertentu sehingga dilakukan secara masif. Itu adalah gerakan sosial. Kalau sebagai contoh dari sisi histori sejarah, saya kira yang paling mudah itu adalah gerakan sosial yang terjadi ketika era reformasi 98. Misalnya itu bisa menjadikan rujukan contoh bagaimana masyarakat Indonesia pada sebuah kondisi tertentu, pada sebuah titik tertentu tidak bisa menyalurkan aspirasinya secara normatif, kemudian tidak proper menyalurkan aspirasinya, kemudian memuncak menjadi sebuah gerakan sosial yang namanya reformasi. Bagi saya sih seperti itu. Syarat-syaratnya saya kira terpenuhi ya. Ada keinginan untuk perubahan, keinginan sesuatu secara bersama-sama. Terus kemudian gerakan ini adalah gerakan untuk merubah dari kondisi A ke kondisi B atau ke kondisi yang lain. Gerakan masyarakat gitu ya untuk perubahan yang lebih baik seperti itu. Ya gerakan masyarakatnya saya setuju, tapi kalau kemudian apakah perubahannya lebih baik kan itu dari sisi orang yang melakukan gerakan sosial. Apakah kemudian perubahannya jauh lebih baik atau tidak, harapannya kan pilihannya adalah kalau dengan kondisi yang sama hasilnya demikian, maka mungkin dengan kondisi yang berbeda muncul harapan yang lebih baik. Ciri-ciri khusus dalam gerakan sosial itu sendiri. Ciri-ciri khusus dilakukan secara masif, itu yang paling penting, melibatkan banyak orang, banyak pihak. Saya mengukurnya begini ya, salah satu cirinya misalnya heterogen. Pihak-pihak yang menginginkan perubahan ini mestinya juga heterogen. Heterogen dari sisi apa? Heterogen dari sisi gender misalnya, heterogen dari sisi tingkat ekonomi misalnya. Yang poin pentingnya adalah, yang kedua poin pentingnya adalah ada keinginan untuk melakukan perubahan karena ketidakpuasan dengan kondisi yang ada pada saat itu. Masalah bagaimana sistem Kita mau bicara kapan hari ini? Kita mau bicara sejarah atau mau bicara apa? boleh sejarahnya dulu. Kalau dari sisi sejarah kan secara singkat, dulu kita memakai sistem pemilu yang tertutup. Karena untuk menghasilkan penentu kebijakan itu melalui perwakilan. Tahun 2004 ya kalau nggak salah keluar undang-undang tentang otonomi daerah. Konsepnya antara sentralistik kemudian menjadi desentralisasi. Berbagai macam urusan pemerintah pusat itu diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri. Karena diperlukan pengelolaan sendiri, maka kemudian perlu ada orang yang mengatur itu yang dipilih oleh rakyat. Kira begitu. 2004 kita ingat menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden langsung pertama. Presidennya waktu itu SBY. ya betul, SBY itu terpilih berdasarkan pemilihan secara langsung. Jadi masyarakat itu aktif memilih presidennya pada waktu itu, pemilihan presiden sampai dengan hari ini. Nah, kemudian tahun berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, kemudian pemilihan legislatif juga dilakukan secara langsung. 2004 itu dilakukan secara langsung, kemudian bahkan kalau sampai sekarang saking langsung dan terbukanya itu untuk pemilihan wakil rakyat itu dilakukan dengan mekanisme proporsional terbuka. Jadi selain orang memilih partai, nanti yang akan kemudian duduk menjadi anggota legislatif bukan pada posisi nomor urut, tapi pada suara terbanyak. Suara terbanyaklah yang kemudian menjadi wakil kita. Demikian juga misalnya untuk kepala daerah, demikian juga untuk presiden.
suara terbanyaklah yang menentukan yang bersangkutan menjadi pemimpin kita. Kira-kira begitu. Itu untuk yang pemilihan langsung. Jadi sekarang itu pemilihannya memang sudah langsung, bahkan bukan hanya itu. Dalam konteks pemilihan langsung itu sekarang sudah diikuti dengan pemilihan legislatif dengan skema yang terbuka. Perbedaannya pemilu sama pemilihan. Pemilu itu kan pemilihan umum. Pemilu adalah panjangan dari pemilihan umum, gitu kan? Ya kan? Kalau pemilihan umum berarti mengacu pada spesialistiknya pada pemilihan presiden dan wakil presiden, legislatif dari seluruh tingkatan, dan anggota DPD. Anggota DPD kita anggaplah misalnya senator lah, kira-kira begitu. Kalau pemilihan kan lebih umum lagi, bisa pemilihan RT, bisa pemilihan RW, bisa pemilihan BEM, bisa pemilihan apapun, bisa pemilihan legislatif, bisa pemilihan presiden. Jadi kalau menurut saya, kalau kemudian pertanyaannya apa bedanya pemilihan dengan pemilu, pemilihan bicara konsep memilih orang menjadi pemimpin pada sebuah level maupun tingkatan dan pada sebuah jenis, termasuk misalnya pemilihan RT, pemilihan kelas, sampai kemudian pemilihan presiden. Tapi kalau pemilu bicaranya adalah spesifik, mengatur misalnya pemilihan secara 5 tahunan. Kalau 2024 besok kita akan melakukan pemilihan untuk 5 hal: presiden dan wakil presiden, senator atau DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Kira-kira begitu. Jadi lagi-lagi pemilu itu bicaranya spesifik terkait dengan apa yang dipilih oleh masyarakat pada tanggal tertentu 5 hari itu. Kalau pemilihan ya kita bicara secara umum, termasuk pemilihan RT dan pemilihan BEM. Kan sekarang banyak berita-berita di media sosial Ya. tentang pemilihan presiden sekarang ya, cawapres. Kemudian apa tanggapan Bapak terhadap pemilihan itu sekarang? Mungkin konteksnya lebih kepada kandidat ya, kandidasinya. Kan sebetulnya itu partai-partai kan terbelenggu sendiri dengan parliamentary threshold. Jadi tidak boleh sembarangan untuk kemudian kita menghadirkan satu kandidat menjadi calon presiden dan wakil presiden. Perlu ada reasoning atau legal standingnya, perlu ada reasoning hidupnya. Kira-kira begitu. Dilalahnya seluruh partai politik yang ada di parlemen sebelumnya itu menyepakati bahwa seseorang bisa diusulkan menjadi kandidat capres dan cawapres setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan tertentunya kita sederhanakan, misalnya 1, diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Poin pentingnya adalah dia mencapai 20% parliamentary threshold. Nah, jangan-jangan angka 20% parliamentary threshold ini membelenggu sendiri itu. Jadi membelenggu sendiri para partai-partai politik sekarang untuk mengusulkan kandidat-kandidatnya. Kira-kira begitu. Sekarang kita bicara pada kandidat yang sudah ada, yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nomor 1, ini sesuai nomor urut. Nomor 1 Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mereka diusung dari kumpulan beberapa partai politik, dari Nasdem, PKS, PKB, dan partai-partai non-parlemen. Partai-partai yang non-parlemen itu misalnya diusung juga tuh oleh Partai Umat kalau nggak salah, Partai Masyumi kalau tidak salah. Mereka 2 partai terakhir itu adalah partai non-parlemen. Yang dihitung adalah 3 partai ini yang mencapai sudah lebih dari 20% parliamentary threshold. Kalau ditanya tanggapan saya, secara normatif mereka berhak untuk menjadi kandidat karena sudah memenuhi 20% parliamentary threshold dan diusung oleh gabungan partai politik. Kira-kira begitu. Ini lepas dari pilihan kita kemana ya. Kandidat yang nomor 2 adalah Bapak Prabowo dan siapa? Gibran. Dengan Gibran nomor 2 kan benar? Iya.
diusung oleh gabungan partai antara lain Gerindra, Golkar, kemudian PAN. Parlemennya ada Partai Bulan Bintang, kemudian ada Partai Garuda kalau tidak salah. Mereka adalah pasangan yang diusung oleh dari sisi jumlah kursi yang paling banyak dibanding kandidat-kandidat yang lain. Pak Prabowo sebagaimana kita tahu berkontestasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini kali yang keempat ya Pak? Kali yang keempat atau kali yang ketiga saya lupa. Kali yang kesekian kalinya beliau ikut kandidasi presiden dan wakil presiden. Entah itu kapasitasnya sebagai calon presiden, entah itu juga kapasitasnya sebagai calon wakil presiden. Wakilnya adalah Gibran. Itu mungkin yang menarik kali ya ini Pak. Background saya tuh hukum. Jadi orang hukum itu melihat sebuah produk, apalagi produknya dari pengadilan, itu kita tidak ada kata lain selain kita taat. Produk pengadilan, putusan pengadilan, baik itu yang sifatnya konstitutif, ya baik itu sifatnya kondemnator atau sifatnya yang lain dan sebagainya, itu harus kita ikuti, wajib. Bahwa proses di belakangnya ada proses-proses yang dipertanyakan, itu soal yang berbeda. Pertanyaannya kenapa begitu? Karena kita harus menjaga marwah pengadilan. Kalau tidak dilakukan itu, maka semua orang tidak akan percaya kepada pengadilan. Bahwa benar apa yang dilakukan oleh Gibran misalnya dianggap dalam tanda kutip misalnya melakukan penyelundupan hukum, kira-kira. Tetapi produknya sudah jadi, kira-kira. Dari sisi dimensi hukum, dalam konteks hukum sudah sah Gibran sebagai calon kandidat wakil presiden karena sudah diputuskan melalui Mahkamah Konstitusi yang dalam tanda kutip melakukan pemaknaan perluasan makna dari usia 40 karena ada usia 40. Kemudian Mahkamah Konstitusi kemudian bukan membatalkan tapi meluaskan makna. Meluaskan maknanya adalah boleh saja di bawah 40 asal dia merupakan produk pemilihan umum. Salah satunya Gibran kan. Dia adalah salah satu produk pemilihan umum karena menjadi wali kota Solo. Ya, kan? Menjadi wali kota Solo kan ada proses pemilihan umum, yaitu Pilkada Solo. Jadi Mahkamah Konstitusi kemudian meluaskan istilah 40 tahun seperti itu. Suka atau tidak suka itu adalah produk harus yang diikuti. Jadi kalau dalam konteks hukum nggak ada kata lain, memang harus diikuti walaupun ternyata terbukti oleh Mahkamah Etik, Mahkamah Konstitusi bahwa beberapa hakim, satu atau beberapa hakim terbukti bersalah dan ada punishment-nya, kira-kira itu dalam konteks hukum. Tapi dalam konteks politik maka sebenarnya yang terjadi adalah delegitimasi. Kualitas produknya itu terdelegitimasi karena apa yang dilakukan itu. Gitu. Saya mau ambil contoh analogi yang paling gampang. Nasi sudah menjadi bubur ya. Nasi sudah menjadi bubur. Sebelum jadi bubur, kita harus bikin itu menjadi sebuah nasi. Sebelum nasi, produknya dari bubur. Cerita Gibran ini bagi saya adalah nasi yang sudah menjadi bubur, di mana nasinya itu berasal dari beras hasil pencurian. Jadi si tukang bubur ini untuk memproduksi bubur ayam yang akan dijual kepada masyarakat kan menjual kan, produknya dijual dalam bentuk Gibran dan Prabowo dan Gibran. Saya menganggapnya dalam konteks hukum ya, ini adalah ketika si tukang bubur membuat bubur ayam yang mana berasnya itu berasal dari pencurian. Kalau sudah jadi bubur, mau berasnya pencurian atau tidak, kan nggak bisa dikembalikan. Gitu. Dia nggak bisa dikembalikan. Bahwa benar itu menjadi pilihan masyarakat.
bahwa ini buburnya dari beras yang didapat dengan cara yang tidak sah misalnya. Apakah itu kemudian membuat masyarakat tidak memilihnya atau kemudian makin semangat untuk memilihnya, itu soal lain. Nah, itu yang menentukan nanti masyarakat Indonesia pada level yang apa. Saya melihatnya dari dua sisi itu ya, khusus terhadap Gibran yang saya garis bawahi. Dalam konteks hukum, ketika sebuah produk pengadilan sudah muncul, sudah terbit, tiada kata lain. Harus kita hormati, bukan hanya hormati, harus kita ikuti. Kalau dalam peradilan-peradilan yang lain ada kans untuk men-challenge. Kalau dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, banding. Pengadilan tinggi ke MA, kasasi namanya. Setelah putus MA, ada satu lagi challenge upaya luar biasa, namanya peninjauan kembali. Tapi menurut undang-undang, apa yang sudah diputus oleh MA, final and binding. Sekali diputuskan, mengikat selamanya, kecuali diputuskan di suatu hari nanti dengan hal yang berbeda. Dari lagi-lagi dari sisi non politik, dari sisi hukum, dari sisi non hukum itu politik, saya kira terjadi delegitimasi terhadap kandidasi seorang Gibran itu, seperti ibarat yang tadi saya bilang, tukang bubur jualan bubur, berasnya didapat dari pencurian, kalau sudah jadi bubur kan nggak bisa dikembalikan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau makan bubur di mana bubur itu berasal dari beras hasil curian? Pertanyaannya itu, kita kembalikan masing-masing. Yang ketiga, pasangan yang ketiga, Ganjar Pranowo dengan Pak Mahfud. Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud ini diusung oleh dari gabungan partai, yaitu PDIP dan P3. Saya nggak tahu kalau kemudian partai non parlemen yang ikut, saya belum dapat info ya. Nah, satu pasangan yang terakhir ini yang menjadi nomor urut 3, sebenarnya kemarin itu dalam waktu 1 bulan adalah ruling party, partai yang memerintah, karena partai pemenang kan. Pak Jokowi itu kan berasal dari PDIP. Produk presidensialnya adalah dari PDIP itu produknya adalah menghasilkan Pak Jokowi sebagai presiden. PDIP itu adalah ruling party. Nah, yang menarik saat ini, PDIP itu dengan pasangannya Ganjar dan Pak Mahfud tidak memposisikan diri sebagai ruling party. Yang menarik itu. Jadi dia makanya kan dia mulai mengkritisi Pak Jokowi. Gitu kan. Ini aneh nih. Partai pemenang, kadernya menjadi presiden, tetapi di ujung itu tidak merasa sebagai ruling party. Hari ini yang merasa ruling party adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Gitu. Karena di endorse oleh Jokowi, ini sesuatu hal yang menarik. Makanya pemilu 2024 ini sangat rugi kalau kita nggak banyak ambil hikmahnya, dan sangat rugi kalau masyarakat tidak ikut memilih. Karena itu menentukan 5 tahun ke depan, kira-kira begitu. Jadi 3 kandidat ini menurut saya memiliki karakteristik yang sangat menarik. Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin adalah kandidat yang menstigmakan dirinya adalah perubahan terhadap era pemerintahan sekarang. Pak Prabowo dan Gibran berencana untuk melanjutkan. Walaupun tadi Gibran adalah produk bubur ayam, yang mana nasinya hasil yang tidak sah, kira-kira begitu. Yang ketiga, pasangan yang berasal dari ruling party, tapi hari ini mengkritik pemerintahan. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin bagi saya sebuah antitesa lah, kira-kira begitu, sebuah antitesa. Ini bagi teman-teman muda, teman-teman mahasiswa, jangan abaikan momen ini gitu, karena momen ini nanti akan menentukan masa depan bangsa ini. Kira-kira itu menurut saya. Kita mau
bicara, saya mau spesifik tahapan pemilu legislatif dan presiden di 2024 ya. Seluruh tahapan produksinya adalah berasalkan dari penyelenggara pemilu, yaitu KPU ya. Seluruh tahapan itu sudah diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan satu, anggaran. Yang kedua adalah jangan sampai terjadi kekosongan kekuasaan. Jadi tahapan itu mengatur kapan Jokowi berakhir, ditarik mundur, jangan sampai terjadi satu dan lain hal, pemilihan ulang dan sebagainya, sampai ada kemudian misalnya kekuasaan kosong. Kekuasaan di dalam negara nggak boleh kosong. Jadi patokannya itu. Yang ketiga berarti aspek legalitasnya, kira-kira itu. Secara gamblang, karena nanti kita akan melakukan pemilihan langsung untuk 5 hal seperti yang tadi saya sampaikan, presiden dan wakil presiden, DPD atau kita ambil gampang sebagai senator karena perwakilan provinsi, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD tingkat 2 atau kabupaten kota. Tahapannya yang pertama apa? Pendaftaran dulu. Apa yang didaftar? Pesertanya. Ketika pemilu itu kan ada pesertanya. Pesertanya siapa sih pesertanya? Tahapan yang pertama didaftar itu adalah pendaftaran peserta. Kalau dia pemilu legislatif yang kemudian diharapkan masyarakat memilih calon legislatifnya, pesertanya siapa sih? Pesertanya adalah partai politik, bukan caleg. Pesertanya bukan caleg, tapi partai politik. Partai politik kemudian mengeluarkan nama-nama sebagai kandidat caleg, tapi pesertanya adalah partai politik. Jadi KPU membuka pendaftaran bagi partai politik baru maupun lama untuk mendaftar menjadi peserta pemilu 2024. Setelah didaftar, fungsinya untuk apa? KPU melakukan verifikasi. Ada 2 hal nih, ada administrasi dan faktual. Itu yang kemudian nanti dicek. Kalau misalnya partai X misalnya menyampaikan bahwa salah satu administrasinya adalah bahwa anggota partainya misalnya B misalnya, itu dicek si B-nya bener nggak, dicek. Selain administratif, didatangi langsung oleh petugas-petugas KPU gitu. Yang kedua, organisasi apa? Organisasi penyelenggara pemilu, pembentukan organisasi penyelenggara pemilu. Kita anggap ada 2 lajur ya, satu dari sisi penyelenggara pemilu, yang satu dari sisi pengawasan pemilu. Dari sisi penyelenggara pemilu namanya KPU RI paling atas, sampai ke bawah nanti namanya KPPS di TPS di hari H nanti. Dari sisi Bawaslu RI yang bertugas melakukan pengawasan pemilu, yang jurdil, di atasnya ada namanya Bawaslu, di paling bawah ada yang namanya PTPS. Apa itu PTPS? Pengawas TPS. Jadi nanti di hari nanti selain ada si KPPS, ada juga perwakilan Bawaslu di tiap TPS namanya PTPS. Mereka melakukan pembentukan organisasi yang disesuaikan waktunya ya. Kalau PTPS kan nggak mungkin bertahun-tahun kan. Kalau PTPS tuh mungkin ya kira-kira hamin 1 bulan, atau KPPS kan hamin 7 baru bisa diresahkan. Yang ketiga ya, itu melakukan pendataan pemilih, validasi pemilih. Prosesnya panjang, mulai dari data pemilih dikirim oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi data dalam bentuk kasar ini kemudian dikirim ke KPU. Silakan di cross check data seluruh penduduk Indonesia yang berumur 17 tahun ke atas atau yang akan berumur 17 tahun pada saat 14 Februari misalnya. Setelah dikirimkan, baru kemudian di cross check, dicek dan sebagainya, divalidasi, yang ujungnya outcome-nya bernama DPT, daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap lah yang ditaruh di TPS. Ya, gambaran besarnya itu tahapannya tuh. Setelah itu, proses berikutnya adalah pendaftaran caleg melalui partai politik.
caleg dan DPD. Kan ada DPD tadi ya. Caleg dan DPD itu berbarengan. Kan partainya udah daftar nih. Belum ada nama-namanya. Belum ada. Nanti ada proses berikutnya setelah daftar itu adalah calegnya itu kemudian dibawa ke KPU oleh partai. Ini caleg-caleg saya, silakan dicek. Apanya yang dicek? Misalnya identitasnya, persyaratan administratifnya. Persyaratan administratif itu seperti KTP, KK, domisili, kemudian ijazah, ya kan? Karena memang harus minimal SMA. Kira-kira begitu. Dan termasuk DPD. Kalau DPD beda lagi. Dia karena sebagai senator untuk mendaftar, dia membawa dokumen dukungan dari masyarakatnya. Kalau nggak salah minimal harus 5.000. Jadi misalnya Provinsi Banten, kamu mau daftar DPD harus paling tidak minimal mendapat dukungan 5.000 warga yang dibuktikan dengan KTP. Nah itu diverifikasi lagi oleh KPU. Kira-kira gitu ya. Sudah selesai, lalu berikutnya ada proses kampanye. Kita sudah sampai mana? Kita sudah pada proses itu. Pada proses itu adalah pada proses di mana sudah menetapkan partai, sudah menetapkan caleg, sudah menetapkan DPD, bahkan sudah menerima pendaftaran presiden dan wakil presiden, ya kan? Kita baru pada tahap itu. Tahap berikutnya apa? Kampanye. Gitu. Tahap berikutnya adalah kampanye. Kampanye itu diatur. Cuma bedanya dengan tahun sebelumnya, kampanye sekarang jauh lebih pendek. Saya setuju itu. Agar apa? Kosnya tidak besar. Makin besar, makin panjang kampanye itu, kemudian kan kos membuat kos kan makin besar. Kira-kira begitu. Jadi tahapan berikutnya adalah kampanye. Setelah tahapan kampanye berikutnya masa tenang. Untuk apa? Ya masyarakat berkontemplasi untuk mikir gitu. Siapa calon presiden dan wakil presiden saya, siapa senator saya, siapa anggota dewan saya nanti yang duduk di seluruh tingkatan. Ya. Nanti tanggal 14 Februari adalah pemungutan suara. Pemungutan suara berikutnya adalah penghitungan. Penghitungan kalau tidak salah total 35 hari, mulai dari level di TPS sampai kemudian di KPU RI. Sampai kemudian ada masa tenggang. Masa tenggang itu apa? Kalau ada yang protes. Ya. Setelah selesai itu semua, KPU menetapkan hasil pemilu tadi. Bahwa kemudian ada yang tidak puas, ada jeda waktu di mana untuk men-challenge keputusan KPU. Bagaimana cara men-challenge-nya? Mengajukan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Itu nih nyambung nih sama si tukang bubur ya. Jadi salah satu putusan Mahkamah Etik Konstitusi itu adalah Pak Anwar Usman tidak diperbolehkan menyidangkan, memeriksa sengketa pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilu. Jadi besok kalau ada sengketa antar partai tentang caleg, sengketa DPD, sengketa presiden dan wakil presiden, jumlah hakim konstitusi tidak lagi 9, tapi 8. Kenapa? Karena satu orang ini yang dianggap melakukan tindakan yang tidak terpuji, gitu kira-kira ya. Kan dia sebagai dipanggilnya harus yang mulia, yang terhormat, melakukan tindakan yang terhormat ini. Ya tidak boleh melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Kira-kira begitu ya. Nah jeda waktu itu kemudian MK memutus. Nah untuk presiden dan wakil presiden ada fase yang kedua. Kalau kemudian jumlah perolehan suaranya tidak ada yang mencapai 50% persatu, ada putaran kedua. Jadi putaran pertama itu memilih 3 presiden dan wakil presiden. Jika hasilnya ada yang sudah mendapat 50% lebih, maka selesai. Kalau hasilnya misalnya tidak ada yang mencapai 50% lebih, maka ada putaran kedua. Contoh 49%, misalnya ada yang 49%, terus 30% dan sebagainya gitu.
Maka nanti ada final, hanya 2 pasangan yang mendapatkan suara terbanyak, nomor 1 dan nomor 2. Berikutnya tahapan ujung dari semua itu adalah pelantikan. Pelantikan DPRD, pelantikan seluruh legislatif, pelantikan senator, dan pelantikan presiden dan wakil presiden. Kira-kira begitu ya tahapannya secara